hai umat Islam, supaya kamu selamat, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan penebus dosamu. Itu tidak main-main, mereka serius. Perkataan ini benar, kata Paulus. Jadi itu suratnya Paulus kepada jemaatnya di Efesus. Kemudian juga di dalam suratnya kepada Timotius, bahwa untuk menyelamatkan orang berdosa dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Dalam kesempatan kali ini saya mau menanggapi video ceramah dari Ustadz Sanihu Munir. Kalau kita melihat di channel YouTube beliau itu sudah lama vakum ya, alias tidak aktif membuat video lagi. Nah, saya melihat di postingan terbaru dari Ayah Sofia itu beliau bilang bahwa kesehatannya kurang prima, dan saya perhatikan memang beliau ini kurang sehat lah ya, seperti itu. Nah, yang menarik bukan beliau sehat atau tidak sehat, tapi apa yang disampaikan oleh beliau ketika beliau berceramah di masjid itu. Sebelumnya mari kita melihat video berikut ini. Sudah lama sekali saya tidak pernah berceramah. Ini saya minta maaf kalau banyak nyangkut-nyangkut karena usia, juga kesehatan yang sudah tidak prima. Tetapi insya Allah semangat masih tetap untuk berdakwah. Saya membawa topik pada subuh hari ini, topik yang cukup unik, memahami dakwah Islam dan misi Kristen. Kenapa Islam berbicara banyak tentang Kristen? Dari jamaah yang dimuliakan Allah, dari halaman pertama Al-Quranul Karim sampai halaman terakhir berbicara tentang Kristen. Jadi jangan main-main Pak. Al-Quran itu adalah kitab kristologi terbesar di dunia. Umat Kristen percaya bahwa Yesus adalah penebus dosa. Yesus penebus dosa ini dengan hati yang tulus ingin ditawarkan kepada umat Islam. Hai umat Islam, supaya kamu selamat, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan penebus dosamu. Itu tidak main-main, mereka serius. Perkataan ini benar, kata Paulus. Jadi itu suratnya Paulus kepada jemaatnya di Efesus. Kemudian juga di dalam suratnya kepada Timotius, bahwa untuk menyelamatkan orang berdosa dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Selanjutnya, dan untuk itu mengapa diberikan keselamatan? Supaya masuk surga. Inilah, perhatikan baik-baik hai jemaat yang dimuliakan Allah, perhatikan baik-baik. Inilah misi Kristen untuk menyelamatkan umat Islam. Go ye, make all nations my disciples and baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost. Supaya masuk surga, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadikan semua bangsa muridku, jadikan semua manusia Kristen. Bagaimana caranya? Baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, persyaratan kedatangan Yesus dalam Kristen: satu, semua bangsa sudah dibaptis. Jadi kalau ada masih umat Islam bandel, Yesus tidak datang. Kalau umat Islam masih ada yang bandel menurut umat Kristiani, Yesus tidak akan datang. Oleh sebab itu, dengan segala cara, dengan indomie, dengan beras, dengan apa, diiming-iming supaya masuk Kristen, supaya Yesus datang menjemput mereka, menjemput siapa yang masuk Kristen.
Yang kedua, Injil Kerajaan Allah telah diberitakan kepada segala makhluk. Markus pasal 16 ayat 15. Kesudahannya akan tiba bila Tuhan memutuskan bahwa perintahnya sudah diselesaikan. Oleh sebab itu Yesus tidak datang kalau tidak dibaptis orang-orang semua manusia dan Injil tidak diberitakan kepada segala makhluk. Berikut. Kalau Bapak Ibu teman-teman perhatikan semuanya gitu ya. Dari nada suara beliau, kemudian tangan kiri yang tidak bergerak dan pegang meja, itu tangan kiri beliau itu bergetar. Jadi sepertinya memang beliau tidak muncul lama di YouTube karena memang beliau ini sakit. Ya, saya tidak senang karena Ustadz Sanihu Munir sakit itu enggak. Justru saya mendoakan beliau supaya kesehatannya segera pulih kembali, beliau sehat kembali, dan beliau bisa berdakwah lagi dengan kuat, semangat berapi-api. Jadi saya doakan supaya Ustadz Sanihu Munir segera pulih dan sehat kembali. Nah, kalau kita melihat dari isi ceramahnya gitu ya, seharusnya di masjid adalah tempat untuk menyampaikan dakwah dari ajaran agama mereka sendiri gitu ya, dari Al-Quran, hadis, tafsir gitu ya. Nah, tapi anehnya justru belakangan ini banyak sekali ustadz-ustadz yang ceramah di masjid itu menggunakan Alkitab gitu ya. Termasuk Ustadz Sanihu Munir. Dan Ustadz Sanihu Munir itu membahas topik yang sangat seksi gitu ya dalam kekristenan, dan ini menarik sekali. Justru Ustadz Sanihu Munir menampilkan tentang keselamatan di dalam Kristen. Ya, saya sih mengatakan atau dalam sudut pandang saya bahwa Ustadz Sanihu Munir ini sebenarnya sedang melakukan penginjilan meskipun dengan cara yang kurang baik gitu ya. Tapi saya tetap menghargai beliau karena beliau melakukan ini di masjid. Berani sekali di masjid, khotbah isinya dari Alkitab, terlebih tentang keselamatan. Ya, saya berdoa supaya apa yang disampaikan oleh Ustadz Sanihu Munir mengenai keselamatan di dalam Kristen ini tadi didengar, direspon baik oleh jemaahnya, kemudian Roh Kudus menjamah mereka semua, dan akhirnya mereka berbondong-bondong bertobat. Mereka akan penasaran dengan isi Alkitab, mereka akan membukanya, membacanya, mempelajarinya, dan akhirnya mereka semua percaya. Itu doa saya, dan saya percaya itu akan terjadi jikalau Roh Kudus memang bekerja bagi mereka semuanya. Nah, kemudian apa tanggapan saya tentang ini gitu ya? Injil tetap akan diberitakan meskipun dengan cara yang tidak baik ataupun dengan cara yang baik. Melihat apa yang dilakukan oleh Ustadz Sanihu Munir ini, saya teringat satu ayat firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-15 yang berbunyi demikian. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Apapun maksudnya, Injil tetap diberitakan. Apapun maksudnya, entah itu baik ataupun tidak baik, dengki, perselisihan, tetap saja Kristus akan diberitakan. Dan saya percaya bahwa Roh Kudus akan bekerja. Tidak ada yang sia-sia. Setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut kita. Entah itu dengan maksud baik atau tidak baik. Entah itu dari mulut saya atau mulutnya Ustadz Sanihu Munir. Jadi ini yang dapat saya sampaikan. Semoga sekali lagi Ustadz Sanihu Munir segera sehat, dan terlebih Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikirannya, karena Ustadz Sanihu Munir ini sudah tahu banyak tentang firman Tuhan. Hanya tinggal keputusan saja untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita doakan bersama-sama. Shalom. Salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.